Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Risti Handayani, CGP Angkatan 7. Saya di sini akan melakukan praktek untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian ada Bu Hasriana nanti sebagai coach, dan satu lagi ada Ibu Lolita sebagai coaching nanti. Nanti sebelum Ibu Hasri melakukan coaching terhadap Bu Loli, kira-kira nih kriteria penilaiannya akan seperti apa dalam coaching nanti, Bu? Kriteria penilaian yang saya lakukan itu menggunakan alur cerita ya Bu ya, sesuai dengan pembahasan pada modul 2.3. Oke, kemudian kira-kira nih kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti gitu, untuk mewujudkan alur cerita tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu berkaitan dengan kehadiran penuh gitu ya, jadi kita harus fokus. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, kemudian di antara kompetensi tadi yang Ibu sudah sebutkan ya Bu Hasri, kira-kira mana yang akan Ibu fokuskan dalam coaching nanti? Sepertinya saya akan mendengarkan dengan aktif gitu ya, semua yang disampaikan oleh coach saya, dalam hal ini Bu Lolita. Nah, kemudian indikatornya apa nih agar tadi yang Ibu bilang kan mendengarkan aktif, indikator ketercapaian untuk fokus pengembangan itu seperti apa Bu? Sepertinya saya juga akan menahan diri ya dia untuk tidak memberikan solusi. Jadi saya akan betul-betul mengikuti alur cerita dari yang disampaikan oleh coach tersebut. Baik, nanti semoga proses coaching berjalan lancar Ibu ya. Terima kasih Bu Hasri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Loli. Waalaikumsalam Bu Hasriana. Bagaimana kabarnya? Iya, hari ini ada yang mengganggu pikiran saya nih Bu dalam mengajar. Oh, ada apa ya Bu? Iya, karena anak-anak sepertinya membawa handphone ke sekolah, ke kelas seperti itu. Jadi mereka itu memanfaatkan handphone dengan tidak bijak. Seharusnya kan dipakai saat mereka menggunakan sedang ujian atau mereka mendapatkan tugas khusus, tapi di lain kegiatan itu mereka tetap membawa handphone. Oh, berarti masalah ini terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah Bu? Iya, di kelas dan lingkungan sekolah ya. Gitu, seperti itu. Kelas berapa aja tuh Bu yang melakukan kegiatan ini? Sepertinya hampir semua, kelas 7, 8, 9 SMP. Termasuk semuanya gitu ya? Iya. Kemudian apakah sekolah sudah menerapkan peraturan ataupun tata tertib terkait dengan kedisiplinan siswa dalam membawa HP itu? Iya, pastinya sudah ada tata tertib, tidak boleh membawa, kemudian saat upacara dan pembiasaan sudah diberitahu. Kemudian dalam kegiatan penerapan disiplin tersebut, Ibu pastikan banyak pihak yang terlibat. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, Ibu? Sekolah melibatkan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wali kelas, orang tua, OSIS, pembina OSIS, semuanya sudah terlibat. Oh, luar biasa berarti ya Bu, sekolah sudah melakukan berbagai upaya ya Bu ya, preventif dan juga ini. Bagaimana kira-kira rencana ataupun tindak lanjut dari Bu Loli selanjutnya? Rencananya mungkin kedepannya akan membuat suatu program di mana sekolah mengundang ahli tentang bahaya atau dampak dari handphone. Jadi anak-anak itu nanti bukan hanya ditegur, tapi mereka lebih paham apa dampak jangka pendek, jangka panjangnya terhadap penggunaan handphone. Oh, ya, bagus sekali itu Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian apakah anak-anak bisa berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut Bu? Ya, saya rasa jika sekolah kuat, kemudian mereka sudah mendapatkan pemahaman, insya Allah mereka juga akan bersama-sama berkomitmen tidak membawa handphone lagi atau membatasi penggunaan handphone itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tersebut dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan juga penggunaan HP di sekolah Ibu sudah minimal. Amin. Terima kasih Bu Loli. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Hasri, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Loli? Sudah Bu, sudah Ya. saya lakukan. Berdasarkan tadi yang sudah Ibu lakukan coaching tadi, kira-kira tuh apa nih yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi itu yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan dalam coaching tadi? Dalam kegiatan tadi saya sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif kendala-kendala yang terjadi pada sekolah Bu Loli. Seperti itu. Jadi
Memang sih Bu, tadi saya juga mengamati ya ketika Ibu coaching, memang Ibu sudah sesuai dengan alur cerita itu, di mana Ibu sudah bisa menetapkan itu tujuannya mau arahnya kemana tuh coaching yang Ibu lakukan antara Ibu dengan Ibu Loli. Kemudian juga selain tujuan yang sudah tercapai gitu tadi ya Bu, Ibu juga mampu nih menggali masalah dari Ibu Loli sampai dengan dia sendirinya bisa menemukan solusi atas permasalahan tadi ya Bu ya. betul. Sampai yang terakhir itu sampai komitmen ya Bu, kalau Iya, tidak betul. salah tadi ya. Iya. Loli sudah melaksanakan komitmen dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Iya, berarti apa yang saya amati berarti sesuai dengan apa yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Jadi berdasarkan coaching tadi juga tuh kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin harus dikembangkan gitu. Mungkin kesadaran penuh Ibu dalam hal ini, karena kan tingkat kefokusan dan konsentrasi itu dibutuhkan ya dalam suatu kegiatan coaching. Oh ya, tapi hanya 2 itu atau mungkin ada lagi Bu? Udah. Kalau untuk yang lain saya rasa juga cukup itu saja. Dalam melontarkan pertanyaan juga sudah tadi sudah saya terlihat lakukan gitu ya Bu ya. Sudah saya lakukan. Oke, baik Ibu, mungkin cukup ya Bu ya. Semoga kedepannya ketika Ibu melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi tentunya. Terima kasih atas waktunya Bu Hasri. Saya ucapkan sampai ketemu lagi ya Bu Hasri. Sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi. Iya.